10 menit. Yang pertama, ada beberapa hal yang tidak dianjurkan kita lakukan di dalam masjid, termasuk musola yang sudah diwakafkan. Musola, tempat musola dengan masjid bedanya apa? Musola dipakai 5 waktu, tidak dipakai Jumat. Masjid dipakai 5 waktu, dipakai Jumat. Tapi kalau musola itu sudah diwakafkan untuk orang banyak, seperti musola yang bisa dipakai di perumahan, musola yang bisa dipakai di RT, lingkungan RW, itu juga masjid, karena dia sudah diwakafkan. Maka ceramah saya sore ini termasuk di musola itu, maksudnya yang dilarang di musola itu, kecuali dan boleh tahiyatul masjid di musola yang sudah diwakafkan. Tapi niatnya tetap sengaja aku tahiyatul masjid, jangan niatnya sengaja aku tahiyatul musola. Nah, beda dia kalau musola yang belum diwakafkan, seperti musola di perusahaan, musola di sekolah, belum dipakai banyak orang, dia tidak diwakafkan untuk banyak orang, maka tidak berlaku hukum. Kita mulai ya. Apa saja hal yang tidak dibolehkan dilakukan di masjid? Yang pertama, dalam hadis yang sahih, menjadikan masjid atau musola sebagai tempat jalan pintas. Contoh, misalnya di sini masjid, di depan tuh rumah ibu, di belakang rumah teman ibu, di samping rumah mantan ibu. Oh enggak ya, salah ya. Oke. Nah, jadi ibu mau ke rumah teman. Kalau ibu lewat luar, ibu muter. Maka ibu masuk masjid, ibu ambil sendal, ibu angkat, ibu jadikan masjid sebagai tempat motong. Enggak boleh. Di dalam masjid. Di teras boleh. Oke? Yang kedua, tidak boleh di dalam masjid. Yang kedua nggak mungkin. Jadi kita nggak bahas. Tapi oke, boleh catat. Yang kedua adalah tidak boleh macam meludah di dalam masjid. Tidak ada kita yang meludah. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menegur sahabat. Lalu kemudian sahabat itu disuruh mengambil air, mengambil tanah ketika dia meludah dan menutupkan air liurnya itu. Tidak boleh, itu adab. Yang keberapa lagi? Yang ketiga, jangan keluar masjid saat azan berkumandang. Contoh, kalau kajiannya sore kayak gini lebih aman. Tapi kalau ibu ada kajiannya itu jam 2:30 menjelang azan asar, ustadznya ceramah. Habis ceramah, biasanya ustadznya kalau ada jadwal sore lagi, dia tidak sempat asar berjamaah di masjid itu. Kebanyakan seperti itu. Makanya agak repot ceramah siang, tinggal asar berjamaah kita. Ya kamilah gitu kan. Nah jadi kan sementara kita usahakan berjamaah terus kan, so berjamaah itu sebentar aja kan. Jadi atau ibunya jemaah di rumah, berjemaah di rumah. Jadi habis pengajian ustadz, ibu kan pulang tuh. Tapi ibu keluarnya saat azan, tidak boleh. Jadi kalau mau keluar dari masjid, kalau pengajian permata, pengajian BKMT, keluar sebelum azan kalau mau pulang. Jangan udah azan lalu kemudian ibu kemudian melakukan yang namanya keluar. Karena dalam hadis riwayatkan Abu Hurairah jelas, ketika keluar dari saat azan itu tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Abul Qasim. Dalam hadis itu adalah baginda Nabi. Makanya kalau ibu ada acara di satu tempat, ada ustadz datang, entah ustadz dari mana datang, entah dari Jakarta datang, ibu kan suka foto-foto tuh sama ustadznya atau ustazahnya, ya kan? Maka
Jangan lakukan saat azan di masjid. Biarkan dulu di luar. Karena keluar saat azan tidak boleh. Oke? Pernah dilakukan? Tidak lah ya. Karena kajian sore. Itu sering yang kajian siang. Di masjid-masjid di wilayah Pekanbaru. Kita lanjut. Nomor 1 apa tadi yang nggak boleh? Menjadikan masjid jalan pintas. Yang kedua? Meludah. Yang ketiga? Keluar kecuali uzur syar'i. Kecuali dia mau buang air besar. Kecuali kalau dia mau buang air kecil. Kalau dia berwudu, tunda dulu. Jawab azan dulu. Setelah azan, pergi wudu. Oke? Nomor 4. Nomor 4-nya agak ngeri sedikit. Dilarang berjual beli dalam masjid. Makanya dalam hadis riwayat At-Tirmizi tegas dijelaskan bahwa jika kalian melihat ada orang yang berjual beli di dalam masjid, maka dalam hati kalian boleh berdoa bahwa tidaklah laris jualannya, tidaklah Allah berkahkan bagi jual belinya. Jadi jual beli di dalam masjid nggak boleh. Tunggu dulu, tenang, gelisah langsung. Contoh, apapun itu. Misalnya ada ibu lagi pengajian, jual gamis. Ya kan? Jual gamis. Lalu kemudian ibu transaksi jual beli di masjid. Itu nggak boleh. Kalau mau, Bu, pilih gamisnya, Bu. Saya tunggu di luar ya, di teras jualannya. Ambil uangnya di teras. Oke? Al-Quran. Contoh, ada teman-teman saya di Pekanbaru ini yang telepon, Ustazah, iya, tolonglah bantu kami mau jual Quran. Di mana? Di masjid-masjid. Kami ikut ke jadwal ceramahnya Ustazah. Kan pernah ya, kalau nggak salah di sini ya pernah ya. Jadi saya ceramah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini ada teman saya yang mau presentasi Quran. Saya cuma memfasilitasi biar teman saya bisa menjual Quran. Itu biasanya saya kasih pesan, boleh, tapi jangan transaksi di masjid. Sampaikan ini Qurannya, presentasikan ini Qurannya. Nanti kalau mau bayar di teras. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam, tidak bisa. Oke? Tidak boleh. Mau pakai amplop juga nggak bisa. Transaksi jual beli di masjid, di teras boleh. Gini caranya. Kalau saya nggak pernah pula jualan ke masjid ya. Nggak boleh. Ini Quran, catat nama, kasih duit. Coba, jual beli itu apa, Mak? 1, ada penjual, betul? 2, ada pembeli, betul? 3, ada barangnya, betul? 4, ada uang tukarnya, betul? Ibu, saya jual Quran, sini uang ibu, ini Qurannya, sini. Itu udah jual beli itu di masjid itu. Nggak boleh itu. Nah, jadi saya bukan melarang, minta maaf. Boleh di teras, Bu. Contoh, Bu, ini ada Quran. Quran ini bisa dibaca walaupun mata terpejam. Pura-puranya kayak gitu lah ya kan. Nah, nanti saya ciptakan Quran itu ya. Ini Quran ini bisa dibaca saat mata terpejam. Ini bisa membuat ibu tidak mengantuk membacanya. Lagi tidur bisa baca. Ini limited edition. Di dalamnya ada foto saya. Nggak mau orang beli jadinya ya. Ibu kalau mau ini, saya tunggu ibu di luar. Atau ada tim saya yang nunggu di luar. Atau saya tunggu ibu di luar ya. Yang mau, dah pergi ke luar. Cegat di luar, closing di luar. Boleh.
Tunggu, ya satu-satu. Yang ini paham ya? Jadi itu boleh. Tapi kalau di dalam masjid enggak boleh. Oke, contoh lagi. Nanti kita wakaf. Paham sampai sini enggak? Ibu punya baju seragam. Rupanya beli. Ketua membagikan di masjid, ibu membayar di masjid, enggak bisa. Alah, pusing kepala. Alah, heboh. Ya. Apabila saya telat, ustazah telat lagi katanya. Ustazah telat katanya. Enggak. Saya enggak. Iya juga sih telat ya. Enggak boleh. Jadi telat menyampaikan. Ya saya aja yang salah, nggak apa-apa. Jadi di luar itu baju seragam, lalu kemudian ibu itu jual beli itu enggak boleh. Contoh, termasuk travel umroh. Pernah kan saya menyampaikan ada berangkat umroh bersama saya. Apa yang saya bilang? Ini umroh, berangkatnya sekian, hari sekian, hotelnya ini, berangkat tanggal segini, jam segini, hotelnya udah kita booking, ini brosurnya, kalau mau hubungin tim saya. Di luar, enggak boleh di masjid, daftarnya atau DP, enggak bisa. Itu kan yang saya lakukan, enggak ada pernah ngasih uang di masjid. Kalau misalnya kemarin ada, ya itulah pokoknya janganlah jualan di masjid. Walaupun itu mendatangkan untung dunia, tapi tidak berkah karena itu sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin baru jamaah saya bilang, Ustazah bawa madunya ke masjid. Muka saya ini kan udah kayak penjual madu nih kan. Bawa madunya ke masjid 30. Jangan bu, belinya di online saja. Karena enggak boleh itu. Oke? Apalagi? Enggak usah, transaksi di luar aja mak. Di teras aja tuh teras. Oh enggak boleh bu. Yang namanya transaksi jual beli apa? Harus penuh dia rukun jual belinya. Bagikanlah di luar, teras kan cantik. Dah. Wakaf. Ini ada Quran wakaf, bu. Jadi tengok itu jual beli atau wakaf. Saya juga nggak tahu apa yang ditawarkan tuh. Ketika saya pelan-pelan, bu, ini Quran wakaf ya. Ini satu Quran 20.000. Ada yang mau wakaf nggak? Ibu kasih uang ke dia sebagai sedekah ibu ke ustadz tadi 20.000. Nanti jangan dikasih ke ibu. Ini statusnya wakaf. Dia yang menyerahkan. Itu boleh. Tapi kalau ibu beli nih ya. Ibu beli nih Qurannya. Nih bu, ibu yang wakafkan sendiri. Itu jual beli namanya. Nggak boleh di masjid. Paham tuh mak? Ada yang melakukan selama nih? Banyak ya. Nggak apa-apa. Saya yang salah. Baru lahir. Terlambat. Ini yang di masjid. Kalau di teras, kalau di aula, kalau di pelataran masjid, tidak apa-apa jualan. Kan banyak orang jualan parfum di teras masjid. Gitu. Ada lagi ragu? Tuh, besok kalau ada baju seragam lagi cemano? Apalagi lelang. Orang ini datang dari luar negeri. Lelang itu jual beli sayang. Lelang itu jual beli. Cuman persoalannya adalah caranya itu dengan siapa yang mau beli lebih mahal, dia yang akan membayar, dia yang akan mendapatkan. Tapi kan jadi hak milik dia. Betul? Itu jual beli. Di siapa yang nyumbang sekian dikasih sal. Tapi ada statement gak kalau itu jual beli? Nah, kalau
Kalau seandainya harus jelas akadnya, makanya sebelum orang datang jelas akadnya. Ini jual atau setiap kami sedekah, kalian juga berbuat baik juga untuk sedekah. Itu bisa aja. Sini 100 ribu, ibu dapat Quran. Ini jual beli atau enggak? Akadnya harus jelas. Bu, dalam setiap aktivitas akad harus jelas. Karena akad tidak bisa diubah di awal, Bu. Tidak bisa diubah di tengah. Contoh, ibu apa namanya? Bu apa? Bu Yanti, Bu Yance. Mantap kali nama ibu, Bu. Nah, misalnya nih, saya punya utang, Bu Yanti punya utang ke saya. Ustazah minjam 1 juta Ustazah. Oh iyalah. Tahu-tahu saya tengok Bu Yance nih makin lama makin susah aja gitu ya. Contoh ya, Bu. Udahlah saya ganti dengan niat zakat aja, nggak bisa. Hutang tetap hutang. Yang saya bisa lakukan adalah mengikhlaskan hutang, dapat pahala mengikhlaskan hutang. Tidak bisa di tengah jalan ganti dengan zakat. Akad harus jelas. Sama dengan yang tadi, ketika ada orang datang minta sumbangan dikasih syal. Ini akadnya sedekah atau jual beli? Harus jelas. Kalau akadnya sedekah, lu kasih gua sedekah, gua kasih lu sedekahmu sedekah juga berbentuk syal, nggak apa-apa. Tapi kalau akad jual beli nggak boleh. Tanya dulu. Kalau akadnya sedekah boleh. Ada orang minta-minta, Bu, kami dari pondok pesantren, minta Bu, ini itu adalah bagian dari sedekah, itu boleh. Arisan boleh nggak? Arisan boleh nggak? Deh, cemano lah kalau ustazah bilang nggak boleh, mati awak semua. Arisan bukan jual beli, jadi boleh. Dah, lanjut. Yang pertama, apa tadi yang nggak boleh? Menjadikan masjid jalan pintas. Yang kedua, meludah di masjid tidak boleh. 3, berkeluar saat azan. Yang keempat, jual beli. Yang kelima, tidak boleh lewat di depan orang sholat di dalam masjid. Hadis yang sangat sahih, Rasulullah pernah merah mukanya melihat orang yang tidur di dalam masjid. Melihat orang yang lewat di depan orang di dalam masjid. Jadi gini, ibu-ibu, kita di masjid ada sejadah, betul ya? Di masjid ada sejadah. Boleh lewat di depan orang sholat, yang penting di seberang sejadahnya. Sejadah itu adalah sutroh atau pembatas. Jadi ini orang ya, nah ini ada sejadah. Boleh lewat di depan sejadah. Oke? Tapi gimana kalau orang itu nggak ada sejadah? Maka biasanya di depan dia ada tas, di depan dia biasanya ada handphone, di depan dia biasanya ada mukena, di depan dia biasanya ada tumpukan sarung, di depan dia biasanya ada dompet, buku dia. Itu sutroh. Maka lewatlah di depan itu. Betul? Gimana kalau dia nggak ada apa-apa? Dia sholat, lepas aja. Nggak ada dia. Kita mau lewat di depan dia. Makanya caranya adalah kita yang mengambil sesuatu, kita letakkan di depan dia, kita lewat, kita ambil lagi barang kita tuh. Paham? Kecuali dalam keadaan darurat. Biasanya muncul pikiran nih, di Mekah sana orang lewat-lewat di depan orang sholat aja saja. Di Mekah tuh banyak pengecualian. Saya jelaskan Mekah Madinah. Pengecualian yang pertama, di Mekah dan Madinah boleh lewat di depan orang sholat tidak berdosa karena kondisi terdesak. Yang kedua, boleh sholat tanpa gerakan yang sempurna. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nggak bisa sujud. Orang sempit. Lanjut sholat dalam keadaan berdiri tanpa gerakan sujud, tidak apa-apa. Pas kita duduk,
Rabbil firli warhamni. Tidak bisa berdiri. Lanjutkan sholat dalam keadaan duduk bisa. Di Mekah Madinah. Yang ketiga, boleh sholat bergerak. Allahu Akbar, digeser, lanjut sholat. Sami Allahu liman hamidah, digeser lagi, boleh. Di Mekah Madinah beda. Yang keempat, boleh sholat ikut berjamaah walaupun tidak satu tempat. Walaupun kita di depan ruko, di depan teras, selagi masih di haram masih boleh. Kalau kita di sini tidak boleh. Ini rumah ibu, ada imam, ada makmum. Di depan ada rumah orang. Saya sholatnya di rumah aja lah. Takbir imam, takbirlah saya di rumah. Ruku imam, rukulah saya di rumah. Tidak bisa. Karena berjemaah itu satu waktu, satu tempat. Satu waktu tapi nggak satu tempat nggak bisa. Paham sampai sini? Jadi jangan lewat di depan orang sholat kecuali ada sutroh. Ada semacam pembatas. Sekarang lagi di online ya, lagi musim-musimnya orang pergi umroh, lalu Mekah atau Ka'bah itu dia live kan, dia live. Lalu si yang tukang live ini bilang, host ini bilang, ayo teman-teman yang ada di rumah, tatap Ka'bah ini, berdoalah dalam hati, saya sedang berada di Ka'bah, berdoalah. Doa di depan Ka'bah itu mustajab. Ibu di rumah berdoanya. Cuma nengok Ka'bah dari foto. Satu waktu tidak satu tempat. Nggak mustajab itu. Yang mustajab itu adalah shoot Ka'bah itu yang mendoakan adalah hostnya. Karena dia lagi di situ itu bisa. Kita doakan Bapak A supaya dapat keturunan. Saya doakan dia yang melafazkan. Karena dia doa di sana itu bisa. Ini enggak di live kan Ka'bah itu disuruh orang doa dari rumah. Satu tempat tidak satu waktu. Atau satu waktu tidak satu tempat. Dah, selanjutnya nomor 6 adalah tidak boleh di masjid membicarakan hal yang bersifat duniawi. Kalau mau di terasnya atau di aulanya. Contoh, rapat panitia 17 Agustus. Jangan di masjid. Contoh rapat panitia lomba gerak jalan santai. Jangan di masjid. Di teras aja. Contoh rapat panitia buka pasar malam. Di teras atau di pos ronda. Sementara di masjid hanya boleh untuk urusan ukhrawi. Ya, rapat maulid, rapat Isra Mi'raj, rapat pembentukan pengurus musola, rapat pengurusan masjid, rapat pengurusan majelis taklim, itu bisa. Oke? Ada yang tanya? Boleh nggak? Bapaknya pengumuman ya. Kalau sekedar mengumumkan boleh, nggak masalah. Tapi menyelenggarakannya di masjid urusan duniawi tidak bisa. Oke, ada solawat ya nggak apa-apa. Solawat kan akhirat. Solawat nggak apa-apa. Latihan solawat nggak apa-apa. Lomba solawat kan nggak duniawi. Ya, lomba MC itu lomba kan lama. Ya, lombakan. Boleh MC. Lomba apa lagi? Nggak apa-apa. Solawat nggak masalah. Ya boleh. Dah, ada lagi? Nomor 2 lagi ya, 2 lagi. Dilarang atau tidak dibolehkan ngobrol di masjid
saat azan berkumandang. Nah, ini kita udah tahu ini. Masih ada? Oh, masih ada. Udah bertahun-tahun Ustazah Nela ngisi di Al Hidayah, masih juga ada lagi. Ustazah yang salah. Mak, mak, saat azan gak boleh ngobrol. Jangankan ngobrol, ibu lagi baca Quran, terdengar azan, tutup, jawab azan, diam. Ibu lagi berzikir, subhanallah, 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 azan, diam, jawab azan. Ibu lagi cerita, azan, wah, dengar azan dulu yuk. Ibu lagi pengajian, ustadznya lagi ceramah, dengar azan, diam. Ustadznya pun diam, ada azan. Gak boleh lanjut ceramah. Dengar dulu, nanti lanjut lagi kalau waktu mendesak. Lagi di kelas, lagi di kelas, proses belajar mengajar. Gitu kan? Maka itu boleh. Jawab azan dulu, berhenti dulu. Kalau saat berbuka nggak ada masalah. Yang penting jawab azan. Nyetir, jangan berhenti. Ngapa berhenti? Azan, jangan. Nyetir aja lah. Ya, yang penting tetap jawab azan. Apa? Lagi jawab azan. Jawab azan cukup dalam hati saja. Kalau kita mau sholat qobliyah atau kita mau sholat fardu, terdengar azan, jawab azan dulu, baru kemudian kita sholat. Saya buru-buru Ustazah. Lebih baik menjawab azan, jawab dulu. Nanti sholatnya kalau buru-buru nggak usah baca ayat pendek, nggak usah baca iftitah, nggak apa-apa. Yang penting jawab azan. Azan kan banyak, Ustazah. Udah jawab azan ini, masjid ini lagi. Udah azan ini, masjid ini lagi. Maka jawab satu yang kita dengar, udah cukup. Satu kali cukup. Tidak boleh lagi azan bercerita. Oke nih Bu. Ping-ping. Nggak boleh lagi. Nanti setelah azan, jangan cerita lagi. Kalau kita di masjid, lakukan rawatib. Setelah rawatib, jangan cerita lagi. Bareh gini, jangan. Karena antara azan dan iqomah, itu doa kita mustajab. Masjid bukan tempat kita cerita kayak gitu. Ya, jadi jawab azan, lalu kemudian kita baca doa, lalu kemudian kita sholat rawatib, lalu kemudian kita doa menjelang iqomah, itu mustajab. Cara jawab azan gimana? Ketika muazinnya bilang Allahu Akbar, ibu jawabnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika muazinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, ibu jawabnya apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muazinnya bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ibu jawabnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alas shalah, ibu jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika muazinnya bilang hayya 'alal falah, ibu jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Ketika muazinnya bilang azan subuh, as-salatu khairum minan naum, ibu jawabnya apa? Ayo, astagfirullahalazim. As-salatu khairum minan naum, iyo. Jadi kalau azan subuh, as-salatu khairum minan naum, jawabnya jangan iyo, jangan. Sodaqata wa barorta, sadaqata wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau sadaqata wa barorta saja.
Tapi ketika imamnya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, imam muazin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa mbak? Apa mbak? Astagfirullah. Apa bu? Kita lagi duduk di masjid. Kita baru datang udah azan. Kalau masih satu rakaat berhenti bu. Tapi kalau sudah tahiyat akhir lanjut. Termasuk gini bu. Ibu sholat qobliyah di masjid. Tahu-tahu baru satu rakaat orang udah iqamah bu. Berhenti atau lanjut bu? Satu rakaat lagi bu. Berhenti atau lanjut bu? Ibu baru satu rakaat orang iqamah nih. Berhenti atau lanjut? Berhenti bu. Karena menurut Imam Nawawi jauh lebih utama mengejar takbiratul ihram bersama jamaah. Jangan ketinggalan takbiratul ihramnya. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullah, kalau udah salam kanan salam kiri ya lanjut lah. Oke? Dah. Terakhir, pulang kita lagi nih. Simpulkan dulu sebelum poin terakhir. 1. Jangan menjadikan masjid sebagai jalan pintas. 2. Jangan meludah. 3. Jangan keluar dari masjid saat azan. Yang 4. Jangan jual beli di masjid. Yang 5. Jangan lewat di depan orang sholat. Yang 6. Jangan membicarakan yang dunia. Yang 7. Jangan apa yang 7? Ya, saat azan itu jangan ngobrol. Oke, clear? Sebagai penutup, yang ke-8, ada hal-hal yang tidak boleh dan ini tidak mungkin lah kita lakukan ya, yaitu menyembah kepada selain Allah di masjid. Dalam mungkin. Nggak ada lah ya kan. Nah, udah jelas kita orang ke masjid, kita menyembah selain Allah. Nah, ini dari saya. Semoga yang lalu biar berlalu, ke depan kita perbaiki ya. Nah, yang galeh-galeh itu jangan dimusaji lah. Nah, di luar masjid, insyaallah berkah jualannya insyaallah ya. Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daru salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan faqribhu wa in kana rizquna haraman fatahhirhu wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma astajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.